Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman para pencinta pengadaan semuanya. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan sharing terkait pengadaan barang jasa yang dikecualikan sesuai dengan Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 ya, yang terbaru ini ya. Nah, pada sesi sebelumnya sudah diawali ataupun diperkenalkan apa saja pengadaan barang jasa yang dikecualikan dari Perpres 16 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 2021 ya. Apa saja pengadaan barang jasa yang dikecualikan dari Perpres tersebut, yaitu ada 4, yaitu pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD, pengadaan untuk tarif yang dipublikasikan secara luas, praktik bisnis yang sudah mapan, dan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Silahkan yang ingin melihat lagi reviewnya untuk helikopter view keseluruhan, silahkan dapat dilihat di deskripsi ya. Untuk sesi sebelumnya, review ataupun resume secara umum pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas secara detail dua dari pengadaan barang jasa yang dikecualikan, yaitu pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD dan pengadaan untuk tarif yang dipublikasikan secara luas. Untuk dua lagi, praktek bisnis yang sudah mapan dan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, ini akan kita buat di sesi video yang lain ya. Untuk sesi sekarang kita akan bahas dulu dua ya agar tidak terlalu kebanyakan. Oke, yaitu barang jasa, pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD dan tarif yang dipublikasikan secara luas. Oke, kita mulai ya. Pertama, pengadaan barang jasa di BLU atau di BLUD. Nah, ini sebelum masuk ke dalam, saya ingin sedikit meluruskan dulu karena ada pertanyaan ataupun ada tanda kutip salah kaprah ya. Jadi seolah-olah yang dimaksud pengadaan barang jasa yang dikecualikan ini adalah pengadaan oleh BLU atau BLUD. Ya, jadi si penyedianya tuh BLU BLUD, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi bukan pengadaan yang disuplai oleh BLU atau BLUD. Jadi ada pertanyaan, Pak LD boleh nggak kita mengadakan barang atau jasa yang dilakukan oleh BLU BLUD ya dengan metode pengadaan yang dikecualikan. Nah, yang maksud dikecualikan di sini bukan seperti itu. Jadi yang melakukan bukan BLU BLUD. Jadi pengadaan kita bukan disuplai oleh mereka ya, bukan cerita pengadaan kita ya. Tapi ini mengatur bagaimana pengadaan barang jasa di organisasi BLU BLUD. Ya, itu diluruskan. Karena saya juga baru ngeh ini, kok bisa ada pertanyaan seperti itu ya? Oh, ternyata mungkin ada salah baca ya ataupun salah mengerti dari pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Jadi sekali lagi ini adalah maksudnya adalah pengadaan yang dilakukan di BLU atau BLUD, maka ini boleh menggunakan aturan pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Nah, bagaimana pengaturan pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk contoh BLU atau BLUD, misalnya rumah sakit, universitas, politeknik, pusat atau lembaga tertentu ya yang memang sudah ditentukan menjadi BLU atau BLUD. Atau bisa di googling juga ya. Nah, ini contoh BLU nih. Di Google ada nih daftar Badan Layanan Umum rumah sakit ya. Banyak rumah sakit ini, rumah sakit ya. Nah, ada pusat investasi, lembaga pengelola dana dan sebagainya. Atau mungkin nanti akan ada BLU pengelolaan katalog nasional misalkan ya. Mudah-mudahan ya kapan itu terwujud belum tapi ya itu. Jadi pertama kalau lihat di pasalnya ya kan ada dalam Perlem seperti pada review sebelumnya itu ada pasal-pasalnya, ada lampirannya. Nah, di dalam pasalnya sedikit diatur bahwasannya pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD itu yang pembiayaannya dibebankan sebagian atau seluruhnya pada APBN atau APBD, maka itu dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan
pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, berarti secara default awal pengadaan pada BLU BLUD itu apabila menggunakan atau dibebankan pengadaannya kepada APBN APBD, maka menggunakan Perpres 16 2018 dan perubahannya 12 2021. Itu defaultnya seperti itu. Nah, namun pada pasal 3 ayat 2 selanjutnya, dalam hal terkait hasil kajian internal BLU atau BLUD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang jasa pada BLU BLUD, maka dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU BLUD. Nah, jadi ada opsi selain menggunakan peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa yaitu Perpres 16 dan Perpres 12, maka dapat juga menggunakan peraturan pimpinan BLU ataupun BLUD. Nanti kita lihat di lampirannya ya, penjelasannya ada di bawahnya ini. Nah, kemudian di dalam ayat 3 di pasal 3 selanjutnya di pasalnya itu ada terkait bagaimana aturan pelaku dan organisasi pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD. Jadi ketentuan terkait pelaku dan organisasi PBJ pada BLU atau BLUD mengacu pada Perlem LKPP tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nanti kita bahas juga. Jadi ada Perlem baru terkait SDM ya, dan unit kerja pengadaan barang jasa. Jadi terkait pelaku dan organisasinya ikut Perlem LKPP. Berarti ada masalah japungnya, ada pengelola pengadaannya dan sebagainya, itu ya. Kemudian satu hal lagi yang diatur dalam pasal-pasalnya itu terkait pengumuman rencana pengadaan barang jasa, itu sama juga menggunakan sirup dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik. Nah, itu hal yang diatur secara umum ya di pasal-pasalnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lampirannya. Bagaimana pengaturan detail terkait pengadaan barang jasa di BLUD ya. Jadi bukan pengadaan barang jasa oleh BLU atau BLUD ya, tapi pada BLU atau pada BLUD ya. Jangan salah kaprah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke, kita lanjut lihat lampirannya detailnya ya. Nah, pengadaan barang jasa di BLU BLUD dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan ya, peraturan pimpinan dari BLU atau BLUD. Dalam hal terdapat alasan efektivitas ya dan efisiensi. Jadi ada kajiannya nih berdasarkan hasil kajian internal dari BLU atau BLUD tersebut. Nah, untuk kajiannya silahkan tuh. Sudah banyak sih sepertinya sekarang yang bisa melakukannya ya. Silahkan konsultan pribadi ataupun konsultan perseorangan ataupun konsultan badan usaha yang bisa membantu ataupun lembaga ataupun perkumpulan non pemerintah ya yang bisa membantu, silahkan itu ya. Bisa menghubungi atau bisa kontak saya kalau butuh referensi, silahkan ya. Nah, terkait hal ini, pimpinan BLU atau BLUD dapat mengatur pengadaan barang jasa di BLU BLUD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini di lampirannya, penjelasannya ini sebagian besarnya. Jadi, terkait bagaimana nanti cara-caranya, silahkan bisa diatur dengan peraturan pimpinan ya. Pertama, ya hal-hal yang diperhatikan dalam membuat peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan BLU BLUD. Nah, ini ada aturan-aturannya. Apakah Permendagri atau peraturan lainnya, silahkan. Yang kedua, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah dan best practice lainnya sebagai rujukan. Nah, best practice ini dalam artian bisa juga terkait dengan supply chain management, bisa juga terkait dengan strategic procurement dan sebagainya ya, karena menyesuaikan dengan bagaimana kecepatan, fleksibilitas dari layanan BLU atau BLUD. Kemudian tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa itu disesuaikan dengan tujuan organisasi ya. Tujuan organisasi dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik ya. Jadi bisa menyesuaikan ya. Karena visi misi antara organisasi pemerintah murni dengan BLUD bisa berbeda. Sehingga tujuan prinsip etika bisa berbeda juga. Kemudian tahapan pengadaan secara umum ya hampir sama
yaitu ada perencanaan, persiapan pengadaan yang terdiri dari persiapan pemilihan dan persiapan pengadaan itu sendiri, kemudian pelaksanaannya yang terdiri dari pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pengaturan pemaketan, ya, itu juga memperhatikan konsolidasi pengadaan dengan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan. Jadi metode pemilihannya bisa sedikit banyak berbeda dengan diatur dari dalam Perpres 16, ya, tidak harus dengan tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau purchasing. Silahkan, itu bisa ada metode pemilihan berbeda ataupun yang kurang lebih juga sama. Silahkan, itu dari hasil kajiannya bagaimana, ya. Kemudian pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan kebutuhan BLU atau BLUD-nya. Jadi jenjang nilai metode pemilihan seperti kalau di Perpres 16 kan itu standarnya pengadaan langsung sampai 200 juta, untuk konsultan sampai dengan 100 juta. Ya, nah ini silahkan bisa diatur lain. Kemudian kriteria penunjukan langsung, ya, selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, dapat ditambahkan sesuai kebutuhan masing-masing sektor BLU BUD. Nah, kalau di Perpres 16 dan Perpres 12 kan penunjukan langsung di pasal 38 diatur kan kriterianya ada rahasia, hak paten, ya, kemudian konversi mendadak presiden dan sebagainya. Nah, ini bisa ditambahkan, silahkan. Kemudian dalam keadaan darurat, BLU dapat mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah dalam pengadaan keadaan darurat. Jadi bisa mengacu ke Perlem 13 juga kalau tidak salah, ya, untuk penanganan keadaan darurat. Dapat mengacu, tapi dapat juga diatur berbeda, ya. Tapi dapat mengacu ke Perlem LKPP terkait penanganan darurat. Kemudian pengumuman rencana umum pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan melalui sirup, ya, dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE harus tetap dilakukan. Jadi sirup dan SPSE harus tetap dilakukan. Kemudian terakhir satu lagi, pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang jasa sebagai bentuk inovasi di bidang PBJ, seperti contohnya pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia melalui sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP, atau semacam vendor manajemen sistem. Nah, silahkan ini bisa dikembangkan juga. Nah, itu bagaimana ataupun hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman di BLU atau BLUD membuat peraturan pimpinan untuk mengatur pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD masing-masing. Itu terkait pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD, yang mana pada intinya, ya, bisa mengacu kepada peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana di sini ada Perpres 16 2018, ya, dan ada Perpres perubahannya 12 2021, silahkan 2021 lah, gitu ya, lebih mudah. Ini Perpres 16 tahun 2018. Nah, ini ya, bisa mengacu ke sini atau, ya, dari hasil kajian internal sesuai dengan efektivitas efisiensinya bisa membuat peraturan pimpinan BLU atau BLUD sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang tadi dijelaskan, ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang ada di BLU atau BLUD bisa mengacu pada Perpres, ya udah di Perpres kan sudah jelas. Silahkan mengikuti aturan mainnya bagaimana, atau bisa agar lebih fleksibel dalam melayani stakeholdernya atau melayani customernya, membuat aturan pimpinan sendiri. Itu ya, terkait pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD. Oke. Selanjutnya, kita coba bahas pengadaan barang jasa yang dikecualikan, yaitu untuk tarif yang dipublikasikan secara luas, ya. Jadi pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nah, ini diatur secara umum untuk pengadaan barang jasa yang telah memiliki harga satuan barang jasa, ya, atau pungutan, ya, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini maksudnya
tarif yang sudah dipublikasikan secara luas itu adalah pengadaan barang jasa yang telah memiliki harga satuan barang jasa, pungutan ya atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tata caranya secara umum, tata cara pelaksanaan kontraknya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia. Jadi mengikuti yang telah ditetapkan oleh penyedia, mengikuti bisnis proses yang ada di lapangan. Nah, bagaimana penjelasannya ya ada di lampiran ya. Pengadaan barang yang dilaksanakan secara pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ya. Pertama, apa saja contohnya nih? Ya, sebagai berikut, seperti biasa nih, sebagai berikut namun tidak terbatas pada listrik, telepon atau komunikasi, bahan bakar atau gas, air bersih, bahan bakar minyak. Nah, ini contohnya ya. Kemudian tahapan pengadaannya sekurang-kurangnya ada 3 ya. Nah, ini secara umum sama ya, yaitu ada tahapan perencanaan, tahapan persiapan pengadaan, dan tahapan pembelian dan pelaksanaan kontrak. Oke. Tahapan perencanaan apa saja? Nah, ini secara umum tahapan perencanaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan peraturan LKPP tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau dulu Perlem perencanaan ya, nah Perlem 7 ya. Nah, sekarang mungkin akan ada perubahan yang baru ya. Kita tunggu yang baru Perlem perencanaannya. Intinya mengikuti Perlem LKPP tentang perencanaan. Kemudian untuk tahapan persiapannya bagaimana? Wah, ada tambahan sedikit. Pada tahapan perencanaan pengadaan, PAKPA menyusun RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang jasa. Perkiraan volume diidentifikasi berdasarkan realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya. Jadi semacam ada spending analysis ya. Jadi PAKPA harus menyusun RAB ya berdasarkan spending analysis. Jadi di sini kurang lebih ya PA atau KPA ini harus membuat semacam spending analysis ya. Nah, analisis ya untuk mengidentifikasi volume ya itu dan perkiraan proyeksi ke depannya. Nah, untuk membuat RAB ya, untuk membuat RAB. Nah, ini kunci pertamanya ya untuk membuat RAB. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan persiapan? Nah, dalam tahapan persiapan ya, PPK tidak menyusun HPS dan spesifikasi ya. PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan atau periodik atau pembayaran secara total penggunaan. Itu. Nah, kemudian dalam hal mekanisme pembayaran secara berlangganan atau periodik, PPK tidak perlu menyusun rancangan kontrak. Sedangkan untuk pembayaran secara total penggunaan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Penetapan mekanisme pembayaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran. Jadi sederhana saja ini ya. Jadi mekanisme pembayaran bisa periodik, langganan, tidak perlu ada rancangan kontrak atau secara total penggunaan ya. Ini ada rancangan kontraknya. Kemudian terakhir dalam tahapan pembelian atau kontrak ya, yaitu dilakukan oleh PPK juga ya. Oke. Proses pembelian pengadaan barang jasa dilakukan PPK dengan cara pembelian secara langsung kepada penyedia ya. Kemudian serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah ditetapkan penyedia. Bukti kontrak bisa berupa bukti pembayaran, kwitansi, surat perjanjian atau perjanjian kerja. Kemudian pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pada intinya ini mengikuti mekanisme pasar ya. Jadi secara umum tata cara pelaksanaan kontrak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia. Secara umum seperti itu. Jadi mengikuti proses bisnis yang sudah berjalan
di lapangannya bagaimana. Nah, itu untuk tarif yang dipublikasikan secara luas ya. Untuk contohnya listrik, telepon, komunikasi, air bersih, bahan bakar gas atau bahan bakar minyak. Nah, itu teman-teman semua untuk pengadaan yang dikecualikan, yaitu pengadaan pada BLU atau BLUD ya. Bukan BLU-BLUD sebagai suppliernya ya, bukan. Yang salah kaprah. Dan pada tarif yang sudah dipublikasikan secara luas yang mengikuti bagaimana proses bisnis dari penyedia ataupun proses bisnis dari yang sudah umum dilaksanakan. Silahkan. Nah, tata caranya tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan sedikit memperjelas ya, sedikit banyak bisa memperjelas. Pada intinya untuk detailnya bagaimana kita tunggu sosialisasinya atau penjelasan lebih lanjut dari teman-teman di LKPP ataupun sosialisasi resmi dari LKPP. Pada intinya di sini saya hanya sekedar ya meresumekan atau menggambarkan secara umum, kurang lebih seperti ini gambarannya nih, agar dapat mengetahui apa isi dari PLM tersebut. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa di kolom komen ya, silahkan, atau bisa menghubungi saya langsung, ada di deskripsi ya, seperti itu. Jangan lupa subscribe juga ya, karena ini ternyata 83% yang nonton video saya itu dari bukan subscriber ya. Nah, siapa tahu ada yang lupa belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Kalaupun tidak ya sudah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Berarti memang hanya sekedar ingin menonton saja. Tapi kalau memang ingin dapat pemberitahuan apabila saya bikin konten baru lagi, silahkan untuk subscribe. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya untuk 2 pengadaan yang dikecualikan lagi, yaitu untuk praktek bisnis sudah mapan dan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, yang agak lama, panjang mungkin ini nih yang untuk praktek bisnis sudah mapan nih, karena ada 4 hal ini ya. Ya, lumayan nih ya. Oke, demikian saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.